Terus tadi sempat apa, kembung juga? Kembung sempat membesar juga. Sekarang maaf, sekarang lagi enggak? Sekarang enggak, sudah agak mendingan tapi sakitnya masih. Jadi kayak kaku gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Irfan Hakim bersama dengan Ustadz Danu pagi hari ini kembali bisa menjumpai pemirsa MNC TV di rumah yang selalu semangat, selalu menanti kehadiran kami. Inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Ustadz sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ustadz itu selalu sehat, selalu semangat. Jadi kadang-kadang saya malu, saya lemes ngeliat Ustadz semangat, saya ikutan semangat juga. Ibu-ibu juga seperti itu ya? Iya, nih yang sudah hadir kita absen satu demi satu. Yang pertama, Majlis Talim Asura Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Majlis Talim Dodar Cirebon. Sebentar. Pantesan saya bingung. Sebentar. Al-Qadar. Tuh, tulisannya salah. Masa Dodar? Al-Qadar. Coba ya. Majlis Talim Al-Qadar Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Majlis Talim Qubatul Islam Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Majlis Talim Harfi Melati Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah di absen? Bapak-bapak belum. Bapak-bapak silakan ucapkan salam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang di belakang udah berdiri tetap ketutupan aja tangannya gitu. Minimal tangannya masuk TV ya Pak ya. Ini yang Sukabumi tadi yang ngasih oleh-oleh mochi betul? Terima kasih ya, saya sama anak-anak tuh suka banget mochi. Kalau Ustadz suka nggak mochinya? Suka mochi? Suka lah. Ya, tadi mau saya minta Ustadz. Mochi kacang hijau. Iya betul, kacang merah Kacang ada. merah. Ada coklat. Kacang tanah. Kacang tanah, bau. Kacang polong. Kacang polong, kacang-kacang lainnya. Saya bukannya pakai pantun ya. Nggak pakai mochi nih bukanya nih. Pergi melaut bawa pancingan. Anginnya kencang, bawalah penghangat. Meskipun hidup banyak ujian, haruslah kita terus bersemangat. Tepuk tangan, semangat juga. Semangat ibu-ibu ini luar biasa loh. Datang dari tengah malam ke sini, langsung udah tampil cantik masuk TV walaupun nggak mandi. Kok tahu? Iyalah, tampilannya cantik tapi keciumnya. Enggak. Wangi ya, wangi. Nah, hari ini kita temanya adalah menghadapi ujian hidup. Kata orang katanya kalau nggak mau ada ujian dalam hidupnya ya udah mati aja, kata gitu, jahat banget. Tapi memang itulah ya. Hidup itu pasti ada saya ujian-ujian. Kalau ada ujian berarti akan ada hasil, ada naik kelas istilah seperti itu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kita menyegarkan, tetapi juga bisa mengingatkan lagi, merefresh ingatan kita. Temanya adalah menghadapi ujian hidup. Ya. Itu diceritakan dalam surat Al-Baqarah bahwa Allah itu akan memberikan ujian kepada semua orang yang muslim maupun yang belum muslim. Tapi dengan kesanggupannya.
berarti Allah itu sudah nas memberikan ujian itu tiap orang itu menurut catatan Allah itu orang itu harusnya sanggup selevel. Tetapi kadang-kadang orangnya inilah kita inilah yang nakal biasanya. Kita diberi ujian ngeluh. Padahal ujian tadi disampaikan oleh Mas Irfan, ujian itu sebenarnya insya Allah bisa menaikkan level iman kita. Ya. Tetapi karena kita ngeluh akhirnya ujian itu nggak jadi lulus kita. Kemudian kalau diberi ujian begitu lagi seperti itu. Jadi nggak pernah naik level iman kita. Jadi sebenarnya apa yang kita hadapi di dunia itu adalah ujian yang harus kita hadapi. Allah menitipkan rizki kepada kita itu ujian nikmat. Allah menjadikan kita itu kekurangan harta itu ujian yang memang untuk kita manusia kurang nikmat. Tetapi itu juga ujian. Harus dihadapi dengan lapang dada. Allah memberikan kita ujian dihilangkan satu keluarga kita, ujian jiwa itu harus diterima dengan lapang dada. Semuanya harus kita ketahui bahwa semua yang ada itu adalah ujian. Dan itu harus kita hadapi dengan lapang dada. Karena ujian demi ujian inilah yang akan menjadikan naiknya keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Ya. Kalau umpamanya ibu mengetahui, maaf ini enggak mendoakan, mengetahui, aduh siap gimana ceritanya ya? Kenapa? Maksudnya mau ngomong kalau suaminya itu ada will itu gimana? Saya nggak enak ngomong. Ya udah keucap. Misal ibu tahu suaminya selingkuh, udah. Jangan ibu deh. Misal ada seorang wanita, berarti bukan ibu-ibu. Dan kebetulan wanitanya adalah ibu-ibu. Iya. Wanita. Ya kan bukan ibu-ibu di sini. Iya. Misal wanita, seorang istri tahu suaminya selingkuh. Ya. Nah itu ujian. Nah kenapa itu selingkuh? Ya barangkali beliau berdoa, ya Allah jadikan keluarga saya sakinah, mawadah, warahmah. Pada waktu itu doa dilantunkan, kemudian si laki-laki juga iya. Doanya menginginkan keluarganya itu sakinah, mawadah, warahmah. Kan gitu. Tetapi yang namanya ujian di luar sama ujian di dalam kan beda-beda. Ini suaminya bisa aja melihat seorang wanita yang lain, dia tertarik. Kemudian terjadilah sesuatu hal yang diinginkan. Ya. Diinginkan suami, tidak diinginkan kita. Ya. Tidak ditemukan di istrinya, ditemukan di perempuan lain, misal. Misal. Iya. Nah, karena memang itu tidak baik, doa yang mohon keluarganya jadi sakinah mawaddah warahmah ini akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala dengan si istri menemukan SMS, WA, chatting dan sebagainya. Nah ini juga sama, itu ujian bagi istrinya. Kalau istrinya kalap, selesai keluarganya. Tapi kalau dibicarakan baik-baik, ya mudah-mudahan itu bisa baik. Diperbaiki, introspeksi diri dari istri, begitupun suaminya mengaku kesalahan, dibicarakan, menyatu lagi. Iya. Dan kita harus yakin bahwa segala macam ujian yang diberikan oleh kepada kita itu pasti disesuaikan dengan kemampuan kita. Insya Allah kita bisa menyelesaikannya. Insya Allah atas hidayah Allah. Betul. Dan berbicara mengenai ujian, pemirsa, ujian juga sakit, penyakit-penyakit di diri kita juga itu bisa menjadi salah satu bentuk ujian dari Allah kepada kita, betul? Iya betul. Ya alhamdulillah saya lihat Mas Irfan itu dari syuting dari pagi sampai ke pagi sehat fit terus, gimana itu caranya ya? Alhamdulillah. Itu, ya? Kan saya sebetulnya ngikutin solusi dari Ustadz, saran dari Ustadz. Ya bagi-bagi dong kiatnya. Nih agar terhindar dari nyeri sendi, Ustadz gak punya Instagram kan ya? Enggak. Ya ada mengatasnamakan Ustadz Danu, terus akhirnya menipu-nipu gitu juga. Aduh. Sama Ustadz mah biarin aja, biar Allah yang membalas. Iya. Tapi hati-hati pemirsa, jangan sampai menjadi korban ya. Dan yang jelas informasi valid penerimaan narasumber yang bisa hadir di sini hanya melalui akun Instagram @officialmnctv ataupun melalui WhatsApp bisa daftar di 0816 1745 3977. Dan juga kami informasikan untuk yang sudah kirim format daftar melalui WhatsApp tersebut, mohon bersabar karena chat yang masuk sekarang sudah 30.000 lebih.
Jadi tim kami juga dengan sabarnya melihat, membaca, membalas satu demi satu. Jadi kalau yang belum dibalas, mohon maaf, sabar ya. Oke, ketika kita mendapatkan ujian pun kita harus bersabar. Iya, karena emang ujian itu harus dihadapi, bukan lari. Betul, setuju. Iya, ujian itu harus dihadapi, bukan lari. Memang ada ujian yang kita itu harus menunggu. Jadi kita tidak mampu melakukan penyelesaiannya, tetapi kita harus menunggu. Ada ujian-ujian yang kita harus menunggu, contoh itu kita sudah berikhtiar, sudah mencoba mencari rezeki, tapi Allah masih belum memberikan seperti yang kita inginkan. Nah, itu namanya menunggu. Akan indah pada waktunya. Bukan indah, nanti kalau memang kita sudah dilihat oleh Allah Ta'ala itu waktunya tiba, itu akan diberikan. Biasanya seperti itu. Tapi berbicara rezeki itu bukan hanya bentuk uang saja Ustaz ya. Bentuk kesehatan. Kesehatan, orang sakit menunggu untuk sembuh itu banyak ujiannya. Ada yang kesini sakit 25 tahun gitu ya. Iya, betul. Sampai sini alhamdulillah, sampai sini Allah memang sudah waktunya saatnya sudah juga. Waktunya kali ya. Dari Iya. situ salah satunya. Nah, memang banyak hal kadang-kadang orang nafsunya menginginkan itu untuk selesai cepat, untuk terlaksana, atau pokoknya keinginan saya begini terwujud ya. Jangan sampai kita itu berdoa maunya minggu ini, maunya bulan ini harus. Biasanya itu di orang-orang kantoran yang punya target boleh dikejar, tetapi satu, jangan meminta kepada Allah Ta'ala itu harus. Iya. Kalau kita meminta kesannya itu harus, kita itu dengan tidak sengaja ikut mengatur, atau lebih jeleknya, lebih seremnya itu Allah itu kok kayak pembantu sih, gitu. Itu disuruh sama kita, padahal kita iman aja sama takwanya itu masih kocar kacir. Allah, mendingan perbaiki iman kita, ibadah kita dengan benar. Itu yang saya suka. Allah yang mengatur. Nanti Allah yang mengatur, itu yang terbaik. Nah, ini yang betul. Jadi benar. Takwalah kita kepada Allah Ta'ala, nanti Allah yang ngatur kita. Kalau Allah mengatur kita, insya Allah tidak ada yang salah. Insya Allah. Insya Allah nggak ada yang salah, sudah. Nah, berbicara mengenai menunggu, saya lagi menunggu teman kita Ustaz. Itu Ustaz Munawir ngacir. Ngacir sana, ngacir sini. Mudah-mudahan udah pakai baju kuning sekarang. Ustaz Munawir, ayo sini bergabung. Assalamualaikum. Salah. Kok muter-muter gitu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wis. Repot banget. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Itu sih. Girang bener kalau ketemu nenek-nenek gitu. Buat tepuk tangan untuk Ustaz Munawir yang sudah ada di tengah-tengah kita. Kebetulan nih kita lagi ngomongin tentang ujian. Ujiannya datang. Sang penguji. Ustaz Munawir Mengacir, silakan. Anda mau sampaikan mengenai ujian yang selalu datang pada kita sepanjang hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekeranji membeli talas. Cakep. Yang pada ngaji insya Allah kagak malas. Rajin semuanya. Alhamdulillah. Masalahnya rajin ada Kang Irfan sama guru kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Yang datang banyak, yang jawab baru Ro. Padahal bacanya udah ngeden. Pantesan bajunya sampai kuning. Namanya pucet. Iya, Allah. Hadirin wal hadirah para pemirsa MMC TV yang insya Allah mudah-mudahan pemirsa di rumah yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang hadir di studio mudah-mudahan yang sudah kaya Allah tambah kekayaannya. Kenceng bener nih kayaknya nih banyak utang juga. Butuh ya Allah, banget. Iya. Mudah-mudahan kreditannya cepat lunas. Amin.
Ini punya sekreditan semua ya. Jilbab aja belum lunas katanya Ustaz. Alhamdulillah. Ya punya kreditan alhamdulillah juga. Ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir pemirsa dan juga yang di rumah yang mungkin ada yang di apartemen segala macam-macam yang ngelihat kita, insya Allah mudah-mudahan imannya ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pemirsa dan juga samping kanan saya, samping kiri saya, depan saya, belakang saya, insya Allah semuanya mendapatkan syafaatul uzmah. Amin ya robbal. Ya robbal. Amin. Di belakang ada siapa? Tanya beliau. Kanan, kiri. Tanya beliau. Emang ada apa di belakang? Ada. Ada. Ada apa? Hafazah. Apa aja? Hafazah. Di belakang sana ada tim kita. Oh gitu. Nakutin. Terus Bu. Terus Bu. Terus. Berbicara menghadapi hidup atau ujian, semuanya manusia pasti diberi uji. Yan. Mau yang ganteng, mau yang Parah. Ustaz nggak lihat. kesini Kiai. Ya Ngomong gitu kan lu Allah. mau ke situ, satu nggak jadi. Ya kan Allah menciptakan di dunia ini berpasang-pasangan ya. Iya. Di dalam surah Yasin kan ada Subhanallazi khalaqal azwa. Ja maha suci Allah yang telah menciptakan berpasang-pasang. Kan. Ada yang cantik, ada yang bukan Bu, ya. Ya Allah. Cantik dan lebih cantik. Iya. Ada yang bahagia, ada yang tidak Bahagia. Ada yang seneng, ada yang kagak Ada yang kaya, ada yang Miskin. Ini gimana nunjuknya gimana nih? Oh kesini ya. Alhamdulillah. Nah iya setiap makanya Allah menguji kepada kita. Allah jelaskan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ Ilal akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Ini namanya qori'ah kuntet. Ya kan lihat apa sikon. Situasi dan kondisi. Nah kalau Waktu saya terbatas. Iya, kalau kepanjangan kasihan bapak-bapak, emak-emak ntar. Iya benar. Ketawa terus belakang. Walanabluwannakum dan sesungguhnya pasti kami akan menguji dari mana? Dari minal khauf, dari ketakut. Nih kadang-kadang nih saya kasih contoh, ada namanya jomblo. Jomblo pasti biasanya nyari jomblowat. Nah kalau lagi baru ta'arufan kadang-kadang dilirik sama cowok yang lain kan cemburu. Iya. Iya kan? Itu juga ujian yang baru ta'arufan. Enggak, begitu enggak Kiai? Iya, Masya Allah. Nah, begitu dilirik akhirnya Baru. Kalau misalnya sampai ke bawah akhirnya hidupnya Nang. Nah, sedap. Semaumu dewe lah. Mulai kesel Ustaz. sedih. Begitu deh, apalagi sampai dibawa sama cowok yang lain. Kalau sudah dibawa sama cowok lain itu juga ujian juga. Sakitnya tuh di mana? Di sono. Ya Allah. Jawab aja. Ya. Akhirnya apa? Hidupnya gegana. Apa tuh? Gelisah galau merana, ya nggak? Ya Allah. Kalau sudah gelisah galau merana, akhirnya hidupnya sedih. Begitu sedih, pas kebetulan sedihnya dia ngefans sama India. Nyanyilah India lagu sedih. Lagu sedih. Play. Hum tere bina hi sakate tere bina ki biju du merah. Itu asli gak sih bahasanya? Kibidum hiho abidum Hiho. hum tere abidum. Hiho. Hafal semuanya Kang Irfan. Ya orang hiho-hiho doang. Nah iya ya Allah. Artinya apa? Ketika ditinggalkan seorang calon kekasihnya ditinggalkan jadi sedih ya Bu ya. Ya iya kalau sedih itu namanya ujian. Kalau misalkan bahagia itu namanya
Nah kalau nikmat Allah berikan di dalam surah Al-Fatihah kan ada siratal ladzina an'amta alaihim. Saya baru baca Quran baru kali ini dipelototin sama nenek-nenek, bener. Yang mana? Ya Bukan Allah. melotot Ustaz. Itu nenek nahan ngantuk. Oh ya. Jangan ngantuk, jangan ngantuk. Ada orang pagi-pagi. Matanya pas melototin. Pasti dia udah diganjel pakai Enggak. korek kuping. Masalahnya si neneknya itu ngelihat ini Ustadz ini satu-satunya di dunia. Jadi gini dia tuh. Udah bajunya main serang sendiri. Enggak, masalahnya apa? Kalau kembar begini yang dilihat bukan saya ya Bu ya. Iya, iya, iya. Yang dilihat yang kanan kiri ya. Lah kalau kayak saya udah hancur kagak dia. Makanya pakai kuning. Itu namanya ujian juga bener, ya kan? Sedih aku. Ya Allah, subhanallah. Begitu kita mendapatkan ujian, maka orang yang mendapatkan ujian pasti akan bertambah keimanan. Nah, Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Adakah kalian menyangka bahwa dirinya imannya bertambah tapi harus mendapatkan uji? Biasanya kalau yang ujian kan yang sekolah ya Bu ya? iya. Bagaimana naik ke kelas yang atasnya lagi, begitu ya? Iya. Nah, di sini Allah menguntukkan kepada orang yang Orang yang beriman itu orang yang percaya. Ya. Percaya kepada siapa, Bu? Jangan percaya sama kalau percaya sama beliau musyrik. Ya kan? Percaya harus kepada Allah. Nah, iya. Ustadz, istrinya Mas Irfan juga percaya kalau Mas Irfan suaminya. Oh iya, Iya. itu istrinya. Iya. Tapi kan saya ngomong wanita. Ya kan? Ini namanya semuanya waniditata. Ya, Kalau sebatas percaya sih nggak apa-apa. Yang penting tidak menyembah dan mengkultuskan, nggak boleh. Itu- Percaya yang disampaikan boleh. Itu bahasa saya, Kang Irfan. Jangan dipakai dulu. Allah ya Karim. Alhamdulillah. Jadi setiap hidup pasti dapat uji. Ya. Kata Rasulullah, wa badanun 'alal bala'i sabirun. Ketika badan kita, hati kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sabar, Allah akan memberikan jalan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Robbal. Alamin. Jangan cuman amin jalanin, ya kan? Jalan. Jangan tiba-tiba bagaimana amin. Ya kapan jalaninya? Kan begitu ya? Jalan. Makanya kita harus benar-benar berimannya bertambah. Kata Imam Ghazali mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Ada yang bertambah, ada yang berkur. Nah, udah begitu dengar azan subuh-subuh, ya Allah, yang azan aki-aki lagi. Ya Allah malu. Itu juga ujian juga. Begitu azan Allahu Akbar. Ya Allah. Lah kalau yang azan anak muda kan cakep ya nggak? Azan model Mekah. Gimana? Gayanya MMC. Coba gimana? Begitu azan. Ada anak ini karyawan MMC ada yang azan. Itu sebelah saya, sebelah kanan saya. Alhamdulillah. Begitu azan datang buka masjid kerotokan begitu ya. Buka mic. Yang nyalain lampu aki. Aki. Nyapu masjid aki. Aki. Gelar tiker. Aki. Ngurus kolom. Aki. Iyang azan. Aki. Iyang komat. Aki. Iyang mati. Aki. Bukan. Aki. Ya Allah. Semua diborong sama aki. Begitu datang azan, Masya Allah gigi tinggal 2. Asyalah. Subuh. Ya Allah. Yang ada makin nyenyak sih orang. Lah iya, tetangga habis meninggal ya nggak? Begitu meninggal gerimis lagi. Iya. Ini bukannya bawa sarung malah mancal sarung gitu kan? Ya Allah, itu orang sono. Bangun gimana?